Halo teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rejeki. Berjumpa lagi dengan channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini di hari Kamis tanggal 12 Juni tahun 2025. Kali ini saya menghadirkan part ke-6. Saya ingatkan kepada teman-teman untuk membaca cerita sebelumnya agar tahu dan jelas sama alur ceritanya. Setelah dirasa cukup, Hamdan pun kemudian melanjutkan kembali. Hamdan pun tak menyia-nyiakan kesempatan langka ini. Ia kemudian menyalakan HP-nya dan meletakkannya di rak ruang depan sehingga ia bisa merekam kesibukannya dengan Ukhti Nadia. Hamdan sendiri yang biasanya sudah terkulai lemah, malam itu ia heran kenapa seperti tak ada batas, bahkan ia bisa menahannya begitu lama. Kurang lebih sekitar 45 menit Hamdan menyenangkan kedua ahwat itu. Hamdan, huf, gak biasanya nih Mas bisa lama gini? Kenapa ya? Nadia, hihihi. Tadi Ana sama Ukhti Hafsyah udah nyampur minuman kita semua sama obat. Hamdan, haha. Pantes aja pada jadi berubah semua. Sambil Hamdan membelai kedua ahwat cantik itu. Akhirnya menutup malam itu dengan istirahat bersama dua bidadari dunianya. Ukhti Nadia dan Alisa tertidur di samping kanan dan kiri Hamdan dengan posisi miring. Alisa, kok udah pagi aja? Mana Mas Hamdan masih tidur lagi? Alisa membangunkan Hamdan yang masih tertidur bersama Ukhti Nadia di karpet ruang depan. Semalam memang sangat berkesan bagi Hamdan karena harus menyenangkan dua ahwat super cantik sekaligus. Alisa merasa sedikit cemburu karena ada ahwat lain yang kini tengah berada di samping Hamdan. Memang ini bukan pertama kalinya bagi Alisa melihat Ifwan yang ia sukai menyenangkan ahwat selain dirinya, tapi mungkin karena yang lalu mereka tidak sampai istirahat bersama sehingga Alisa tak terlalu memikirkannya. Alisa, Mas Hamdan bangun doong. Sambil Alisa mencubit Hamdan. Hamdan, apaan sih? Hamdan pun terbangun karena terkejut dengan cubitan Alisa. Alisa, kalau udah sama Ukhti cantik aja dibangunin susah. Sembari Alisa kembali berbenah. Hamdan, enggak loh Alisaku sayang. Mas kan gak tahu. Ukhti Nadia pun terbangun karena Hamdan yang tiba-tiba bangun. Hamdan, maaf jadi ganggu bobonya. Sambil Hamdan mencoba berbenah kembali. Nadia, hahaha. Maaf Afi. Ana pergi dulu. Ukhti Nadia bergegas meninggalkan Alisa dan Hamdan yang masih berbenah. Keduanya keheranan melihat tingkah Ukhti Nadia yang berlari meninggalkan mereka. Alisa, Kak Nadia kenapa tuh Mas Hamdan? Hamdan, lah gak tahu juga. Hahaha. Mungkin masih kaget belum kebiasaan. Padahal semalam teriak juga. Sambil sedikit menahan tawa Hamdan terus berbenah. Tatapannya tak bisa lepas dari kecantikan Alisa meskipun ia baru saja bangun tidur. Justru karena baru bangun tidur, kecantikan murni Alisa nampak sempurna. Alisa, Mas Hamdaan. Kok ngelamun? Bayangin siapa hayo? Tanya Alisa sambil sedikit cemberut. Hamdan, emang Mas mau bayangin kemana lagi? Bidadarinya aja ada di depan Mas nih. Alisa, Mas Hamdan. Amin, cie. Yang lagi pada kasmaran nih? Tiba-tiba Amin sudah berdiri di dekat Hamdan dan Alisa yang sedang mengenakan cadarnya kembali. Sulwa pun kini tak malu lagi memeluk Amin di depan orang lain. Hamdan, halah. Antum, juga sama aja. Makan-makan nih hentar ya Pajak jadian. Setelah sholat subuh dan sarapan, acara kemudian berlanjut dengan materi penutup. Semua yang hadir pagi itu kini tak lagi malu duduk dengan pasangannya masing-masing. Bahkan Ukhti Hafsyah dan Ahi Farid sebagai pemateri tak ragu lagi menunjukkan kemesraan mereka di depan para kader KMI yang hadir. Sebelum acara ditutup, Ukhti Nadia sempat memberikan pengumuman bahwasanya setiap kader yang hadir di makrab malam itu akan diberikan video rekaman mereka dengan pasangannya.
Ufti Nadia juga melarang untuk setiap kader membicarakan apa yang terjadi semalam kepada orang luar dan mempersilahkan apabila mereka hendak melakukan hubungan lebih jauh setelah acara makrab selama mereka tidak melaporkan hal ini pada pihak berwajib. Seluruh kader yang hadir pun tidak ada yang keberatan, bahkan beberapa dari mereka sudah saling merencanakan fantasi mereka ke depannya. Hamdan, Min, entar abis ini antum ada acara nggak? Amin, nggak juga sih. Paling jalan-jalan sama Sulwa aja toh mumpung hari Ahad.
Amin dengan motor beatnya sudah bersiap. Sulwa pun duduk menyamping di belakang Amin sambil memeluk Amin dari belakang. Jarang sekali terlihat pemandangan seperti ini di mana Ifwan dan Ahwat bisa dengan bebas saling memadu kasih. Hamdan dan Alisa pun segera menaiki motor mereka. Alisa pun tak mau kalah dengan Sulwa, ia pun memeluk erat Hamdan selama perjalanan. Tak jauh dari lokasi mereka makrab lokasi resto yang Hamdan dan Amin tuju. Alisa segera memesan lokasi yang paling strategis sehingga bisa langsung melihat kemegahan Gunung Merapi pagi itu. Di resto itu memang diset sedemikian rupa sehingga sangat cocok sekali bagi pasangan yang hendak menikmati pemandangan Kaliurang dan memadu kasih secara bersamaan. Tiap meja makan tertutup oleh bilik-bilik yang dihias indah dengan rangkaian bunga dan lampu-lampu hias kecil sehingga meningkatkan kesan romantis tanpa menghilangkan kesan eksklusif. Alisa, nah sini aja mas. Pas banget dapat angin semilir yang seger banget. Amin pun duduk bersama Sulwa yang tampil anggun menawan dengan setelan gamis dan jilbabnya. Alisa sendiri pun tak kalah cantik dan juga anggun. Hamdan dan Amin pun tak membuang waktu untuk saling ngobrol menceritakan tentang kehidupan mereka sebelum di Yogyakarta. Sulwa dan Alisa pun ikut turut dalam pembicaraan mereka yang terkadang diselingi dengan candaan. Suasana sejuk pagi hari yang diselimuti kabut tipis membuat hawa di sekitar Kaliurang menjadi dingin. Hamdan dan Amin pun jadi semakin ada alasan sembari mereka makan bersama. Hamdan, ini beneran si Kayla mau nikah Min? Amin, info dari mana? Hoax nih jangan-jangan. Hamdan, cek aja status dia. Nih barusan ane lihat. Amin, widih. Gak nyangka. Padahal kayaknya dia paling gak mau tuh nikah cepet-cepet. Hamdan, nah makanya itu. Lagian setahu aneh dia juga kuliah di Jogja kan? Amin, iya juga. Masih semester sama kayak kita kan? Top dah kalau emang beneran. Alisa, Kayla siapa mas? Hamdan, oh itu temen sekolah dulu mas sama Amin juga. Dia sekarang kuliah di Jogja tapi udah mau nikah. Alisa, oh. Berita tentang pernikahan Kayla memang cukup mengejutkan terlebih lagi untuk Hamdan karena ia dulu pernah dekat dengannya. Semasa masih sekolah di SMA Hamdan begitu dekat dengan Kayla meskipun mereka tidak menyatakan diri untuk saling berpacaran. Namun karena kelulusan, akhirnya mereka pun saling menjauh meskipun terkadang masih saling kontak. Jam menunjukkan pukul 9.48 ketika Hamdan dan Alisa pulang. Selama perjalanan Alisa dengan mesranya memeluk Hamdan layaknya pasangan suami istri. Alisa, Assalamualaikum. Sambil Alisa membuka pintu rumah. Bu Zaskia, Waalaikumsalam. Udah pulang? Hamdan, iya bu. Maaf semalam acara makrabnya sampai nginap. Bu Zaskia, iya. Ibu juga tahu. Biasalah anak muda zaman sekarang. Jawab Bu Zaskia dengan sedikit menggoda Hamdan. Bu Zaskia mengenakan daster pagi itu, ditambah lagi kecantikan wajah Bu Zaskia yang dihias rambut hitam lurus sepundak dengan kacamatanya membuat Bu Zaskia makin layak untuk dipandang. Bu Zaskia, liatin apa Hamdan sayang? Pengen sama ibu lagi ya Goda Bu Zaskia pada Hamdan. Hamdan, masih capek bu, mau istirahat dulu. Bu Zaskia, beneran istirahat loh. Jangan ajakin anak ibu terus. Hihihi. Alisa, Umi nih. Jangan godain Mas Hamdan terus. Yuk Mas ke kamar Alisa aja. Sembari Alisa menarik tangan Hamdan meninggalkan Bu Zaskia. Hamdan kembali membuka chat WA-nya untuk memberikan selamat atas pernikahan Kayla yang pernah dekat dengannya.
Kayla berlalu pergi dengan raut wajah sedih yang terlihat jelas meskipun ia mengenakan masker. Rasa kecewa melihat Hamdan dekat dengan ahwat lain begitu menusuk hatinya. Dalam hatinya ingin sekali ia menarik tangan Hamdan dan membawanya pergi bersamanya. Tapi ia juga sadar kalau ia terlalu egois sementara dulu ia mengabaikan Hamdan begitu saja. Tanpa terasa air mata mengalir membasahi masker yang Kayla kenakan. Alisa? Siapa itu Mas Hamdan? Kok kayaknya akrab banget? Hamdan? Ya gimana nggak akrab orang temen SMA juga? Jawab Hamdan sambil menggandeng Alisa. Alisa? Kalau ahwat cantik aja akrabnya bukan main. Jawab Alisa sambil sedikit cemberut. Hamdan, makanya kan Mas akrab banget sama Alisaku ini karena super cantik. Haha, Alisa, pokoknya Mas Hamdan gak boleh pergi-pergi. Cuma buat Alisa aja. Jawab Alisa sambil mendekap erat tangan kiri Hamdan. Hati Hamdan sudah sepenuhnya diisi oleh kehadiran Alisa. Rasa yang dulu pernah ada untuk Kayla telah terpendam dalam-dalam meskipun ketika berjumpa tadi Hamdan sedikit merasa kasihan padanya. Bagi Hamdan mungkin ini karma yang tengah datang di kehidupan Kayla. Kehidupan baru Hamdan di Yogyakarta bersama dengan ahwat-ahwat bercadar dan berjilbab lebar telah mengalihkan perhatiannya. Bahkan hampir tiap malam kini Hamdan selalu menyenangkan kedua ibu dan anak itu. Secara adil tiap malam Hamdan menyenangkan antara Alisa dan Bu Zaskia. Kalau malam ini Alisa, berarti besok malam dengan ibunya. Dan begitu terus berlangsung. Kadang kalau malam Minggu atau malam Senin Hamdan bisa mendapatkan semua dalam waktu yang sama. Memang khusus untuk malam Minggu menjadi malam bersama bagi mereka. Malam harinya Bu Zaskia tampil beda sebagai pelayan rumah dengan mengenakan jilbab segi 4 putih sebahu dan apron mini. Wajah cantik putih bersihnya dihias dengan kacamata frame bulat menambah kecantikan Bu Zaskia. Layaknya seorang pelayan, ia berjalan seperti model dengan membawa beberapa makanan di tangannya dan menghidangkannya di meja makan yang sudah duduk di sana Hamdan juga Alisa. Bu Zaskia, silahkan dinikmati hidangannya Tuan. Sembari Bu Zaskia mengedipkan matanya ke arah Hamdan. Beberapa saat Hamdan terduduk sebelum akhirnya ia pindah menuju kamar Bu Zaskia. Hamdan tahu benar kalau Alisa sedang tak ingin diganggu. Sudah menjadi kebiasaan Alisa tiap kali Hamdan bersama ibunya maka semalaman Alisa akan terlihat kesal. Tapi paginya Alisa sudah kembali ceria seperti biasa. Sekitar 15 menit berselang, setelah selesai membersihkan ruang makan, Bu Zaskia menyusul Hamdan. Hamdan begitu terkesima ketika melihat Bu Zaskia memasuki kamar kemudian menghampiri Hamdan. Keduanya pun terlelap setelah beberapa bagian mengadakan acara indah. Entah apa yang membuat Hamdan bisa bertahan tiap malam harus mewujudkan keinginan ahwat syari di rumah itu. Meksi kadang Hamdan jadi kelelahan tiap berangkat kuliah, tapi ia tetap mensyukuri hal itu. Baik teman-teman mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah penulisan maupun perkataan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan dan nantikan cerita lainnya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih.
Halo teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rejeki. Berjumpa lagi dengan channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini di hari Selasa tanggal 10 Juni tahun 2025. Kali ini saya menghadirkan part kelima. Saya ingatkan kepada teman-teman untuk membaca cerita sebelumnya agar tahu dan jelas sama alur ceritanya. Jam menunjukkan pukul 8 pagi ketika Alisa terbangun dari tidurnya di kamar Ukhti Hafsyah. Semalam sempat terbangun karena adzan subuh, kemudian Alisa sholat dan pindah tidur di kamar Ukhti Hafsyah. Hafsyah, dek Alisa tidur di kamar Ana saja. Sekalian ganti jilbab sama bajunya. Alisa, oh iya kak? Alisa mau mandi dulu. Setelah selesai mandi, Alisa pun bersegera pulang ke rumahnya diantar oleh Ukhti Hafsyah. Sesampainya di rumah, Ukhti Hafsyah berpesan untuk jangan lupa ajak Hamdan untuk acara makrab nanti malam. Alisa pun berlalu menuju rumahnya. Ketika masuk, rumah terasa sepi. Alisa berpikir mungkin Umi sudah berangkat ke gerai karena sudah jam 8.30-an. Alisa yang masih lelah karena acara semalam segera menuju kamarnya di lantai 2. Sebelum sampai ke tangga, mata Alisa teralihkan oleh pintu kamar Uminya yang tidak dikunci. Penasaran dengan apa yang terjadi, Alisa pun memberanikan membuka pintu kamar Uminya. Alisa, Assalamualaikum. Hamdan. Waalaikumsalam. Sayangku udah pulang? Alisa, Yi. Mas Hamdan ternyata, kirain siapa? Pantesan aja pintu gak ditutup. Kirain maling tadi. Hamdan. Haha. Capek sih, jadi lupa nutup pintu. By the way kok jilbab sama gamisnya beda? Punya siapa? Alisa, punya Kak Hafsyah. Punya Alisa kotor nih. Hamdan. Kok bisa kotor kenapa tuh? Katanya cuma musyawarah aja? Tanya Hamdan sambil menggoda Alisa. Alisa, Mas Hamdan sendiri ngapain bobo di sini? Semalaman sama siapa aja? Jawab Alisa dengan nada kesal. Hamdan, uluh. Uluh. Sini-sini dulu cantikku Alisa. Rayu Hamdan yang agak bersalah melihat raut wajah Alisa yang nampak kesal. Meskipun cantik wajahnya yang tertutup cadar bandana hitam masih nampak dari matanya. Alisa pun menutup dan mengunci pintu. Kemudian dengan langkah cepat mendekat ke arah Hamdan. Alisa pun tidur di samping kanan Hamdan dengan posisi miring ke kanan sehingga punggungnya menghadap Hamdan. Sementara Hamdan miring ke kanan, tangan kanannya dijadikan bantal oleh Alisa. Kehidupan baru ini terasa seperti surga. Bagi Hamdan, bisa mendapatkan ahwat secantik Alisa dan juga ibunya yang tergila-gila dengannya. Bahkan rekan dan teman keluarga ini pun begitu mudahnya Hamdan dapatkan. Ditambah lagi Hamdan tak perlu bayar uang kontrakan karena sudah dianggap anak sendiri bagi keluarga ini. Sekitar jam 11.45 Hamdan terbangun oleh suara adzan duhur. Melihat Alisa yang masih terlelap Hamdan pun membuka selimut yang ia pakai. Dalam benaknya Hamdan masih tidak percaya kalau dirinya yang notabene memiliki fisik biasa saja bahkan berkulit gelap bisa mendapatkan ahwat syari secantik ini. Terbesit ide untuk membangunkan Alisa. Maka Hamdan pun segera menuju ke arah harta karun Alisa. Setelah semua selesai Hamdan dan Alisa kembali tertidur karena rasa lelah. Jam menunjukkan pukul 15.15 ketika Hamdan terbangun karena dering HP Alisa. Ternyata Ukhti Hafsyah berkali-kali menelpon Alisa. Kaliurang dan rumah Alisa di daerah Pogung memang terpaut lumayan jauh. Apalagi ke rumah kontrakan yang akan digunakan untuk acara makrab. Alisa dan Hamdan pun bergegas mandi dan berangkat menuju makrab. Hamdan, haduh. Cantiknya ini bidadariku. Hamdan terpana melihat Alisa yang sedang merias wajahnya. Setelan gamis dan cadar warna merah marun dengan jilbab pink peach membuat kecantikannya meningkat drastis.
Makrab memang sudah menjadi agenda tahunan bagi KMI. Merupakan acara yang dibuat dan dikemas sedemikian rupa sehingga nantinya diharapkan para kader aktivis dakwah kampus di KMI bisa semakin solid dan efisien dalam menjalankan proker-prokernya. Untuk lokasi makrab memang kebanyakan mengambil lokasi di tempat-tempat wisata supaya kader KMI lebih rileks dalam menerima materi. Sekitar 20 menit perjalanan akhirnya Hamdan dan Alisa sampai di lokasi makrab. Memang agak masuk ke daerah pedalaman Kaliurang. Suasana pegunungan yang dingin menjadikan lokasi ini sangat cocok untuk muda-mudi memadu kasih. Landscape view dengan latar belakang kota Jogja menambah daya tarik lokasi ini. Kalau cuaca cerah, maka kemegahan Gunung Merapi pun bisa menjadi alternatif photoshoot bagi para fotografer. Hafsyah, kirain kamu gak jadi berangkat dek. Tadi Ana telpon berkali-kali tapi gak ada jawaban. Sembari Usti Hafsyah mengajak Alisa dan Hamdan masuk ke kontrakan itu. Di dalam sudah ada kurang lebih 7 ahwat dan 6 ikhwan termasuk Hamdan. Hamdan sendiri tak mengira kalau ada sejumlah ini personel KMI yang hadir. Amin, Oedan. Lah antum ikutan juga? Kirain antum orang introvert. Hamdan, lah. Antum juga ikutan Min? Alhamdulillah ada temen yang aneh kenal. Amin adalah teman Hamdan semasa masih SMA. Mereka begitu akrab bahkan ketika lulus pun mereka mentargetkan PTN yang sama di Jogja hanya saja jurusan mereka berbeda. Setelah resmi diterima di PTN ini, Hamdan dan Amin memang jarang kontak lagi, mungkin karena kesibukan masing-masing. Amin, sibuk apaan antum? Kok bisa berangkat? Sama Usti cantik gitu? Hamdan, ada deh. Kok tahu cantik dari mana? Pakai cadar gitu. Amin, kelihatanlah dari matanya. Hamdan, hahaha. Pengen? Usaha dong. Ejak Hamdan. Pada Amin sembari Hamdan mulai duduk di dalam majelis itu. Ufti Nadia sebagai sekretaris KMI duduk berdampingan dengan Ahi Farid. Di acara makrab malam ini hanya 3 kakak tingkat yang hadir yaitu Ufti Hafsyah, Ufti Nadia, dan Ahi Farid saja. Mereka bertiga yang menjelaskan detail tentang KMI secara bergantian. Ahi Farid memang lumayan tampan, dengan postur tinggi berkulit kuning. Suaranya yang sedikit bas memberikan aura kepemimpinan yang mendalam ketika ia mulai berbicara. Ketika menjelang maghrib, maka acara dihentikan. Kemudian dilanjutkan dengan isyoma. Bada maghrib hingga isya jadi acara bebas. Dari 6 orang ikhwan yang hadir hanya Amin saja yang Hamdan kenal. Hamdan memang kurang pintar bersosialisasi, apalagi dengan laki-laki yang belum dikenalnya. Hafsyah, alhamdulillah. Insya Allah sebentar lagi kita akan sholat berjamaah isya. Untuk yang sudah batal, bisa memperbarui lagi wudhunya. Setelah sholat isya selesai, maka Ufti Nadia mengarahkan agar semua yang hadir duduk bersama pasangan datang tadi. Hamdan langsung mendekat duduk bersama Alisa, sementara Amin duduk dengan ahwat yang belum Hamdan kenal. Ahwat tersebut memiliki tinggi sedang sekitar 160-an cm, dengan jilbab instan jumbo warna hijau toska pupus dan gamis. Panjang warna abu-abu muda. Kulitnya nampak putih bersih terlihat dari punggung tangannya, sementara wajahnya yang cantik tersirat dari matanya yang lentik nan jeli. Hampir semua ahwat yang hadir mengenakan masker kain, hanya Alisa, Ufti Nadia, dan seorang lagi yang bercadar. Nadia, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara, maka setelah ini akan ada acara, closing, yang bertujuan untuk melatih setiap aktivis KMI menjadi calon suami dan istri yang baik. Usti Nadia terus menjelaskan tentang pentingnya berumah tangga dengan baik, baik dari segi ukhrawi maupun duniawi.
Maka malam ini kita akan belajar sedikit tentang hubungan antara suami dan istri. Ufti Nadia menjelaskan semuanya tanpa malu padahal sebagian besar materi yang disampaikan masih terasa asing oleh beberapa akhwat ataupun ikhwan yang hadir. Bahkan dengan proyektor, Ufti Nadia menampilkan slide-slide tentang detail dalam melakukannya. Meskipun tidak disertai gambar, namun cukup untuk setiap yang hadir membayangkan setiap hal yang disampaikan secara detail. Nampak kebanyakan akhwat yang hadir wajahnya memerah menahan malu, ada juga yang hanya tertunduk. Setelah beberapa lama penjelasan materi, beberapa akhwat nampak mulai gelisah. Alisa pun nafasnya mulai berat. Tangannya yang dari tadi tertata rapi di depannya, kini mulai ke arah Hamdan. Alisa, Mas. Kok Alisa jadi terpengaruh banget gini ya, ah? Sembari Alisa menatap Hamdan dengan sayu. Hamdan, Mas juga ngerasa gitu nih. Hamdan sempat melihat beberapa akhwat secara diam-diam mulai sibuk sendiri dengan kesayangannya. Para ikhwan yang hadir pun mulai gelisah. Tiba-tiba di akhir presentasi, Ufti Nadia menampilkan sebuah video. Sontak saja hal itu membuat kaget seluruh kader yang hadir saat itu. Tapi anehnya tak ada satupun yang beranjak meninggalkan tempat ataupun mengajukan protes sebagai bentuk penolakan. Hampir semua yang hadir nampak tak bisa mengalihkan pandangan mereka dari setiap adegan yang ada di layar proyektor. Nampak, beberapa akhwat sudah tak mampu lagi menahan keinginan dan mulai bersandar di pundak ikhwan di sampingnya. Mereka secara terang-terangan mulai sibuk sendiri. Sementara para ikhwan pun seperti tak dapat menghindar dari keadaan dan mulai mempengaruhi akhwat pasangan mereka. Alisa sendiri sudah berpindah tempat dan duduk di pangkuan Hamdan. Sementara Ufti Hafsyah tengah sibuk dengan Ahi Farid di sofa yang berada di depan di samping layar proyektor. Ufti Nadia terlihat masih tegar melihat rekan-rekannya mulai saling sibuk satu sama lain. Ia masih terduduk santai sambil merekam setiap aksi rekan-rekannya. Namun Hamdan bisa melihat dari matanya bahwa Ufti Nadia pun telah terpengaruh dan membutuhkan perhatian. Hamdan dengan sengaja mengarahkan posisi duduknya mengarah ke Ufti Nadia. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah penulisan maupun perkataan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan dan nantikan cerita lainnya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih.